Oke. Saya sudah merekam, jadi nanti yang keluar masuk Zoom karena koneksi bisa melihat ulang tayangan ini ya. Jadi saya ulang lagi, 200.000 itu jumlah seluruhnya. Jadi semua sapi. Nah, yang dewasa ada berapa? 50.000 dan 70.000. 50.000 itu yang dewasa betina, 70.000 yang dewasa jantan. Kemudian yang belum dewasa atau anak, betina 35.000, yang jantan, kemudian yang belum dewasa dan dia jantan itu ada 45.000. Nah, sekarang pertanyaannya adalah hitunglah rasio usia sapi dewasa betina betina dengan jantan. Jadi rasio betina dengan jantan berarti nilai betinanya di atas, yang jantan di bawah, ya. Jadi angka betinanya dulu baru dibagi dengan angka jantan. Kemudian kalau ditanya sapi kelurahan Amban, betina rasionya betina rasio betina dengan rasio jantan. Artinya apa ini? Apakah ini cuma yang dewasa saja kah atau yang anak juga atau gabungan? Bisa nyalakan mikrofon ya kalau seandainya mau mencoba menjawab. Tidak masalah, jangan takut salah. Tidak ada nilai di sini, jadi kalian bisa bebas. Kalau rasio sapi kelurahan Amban berarti apakah dewasa ditambah yang anak atau hanya yang dewasa saja atau hanya yang anak saja? Yang dewasa saja, Ibu. Bukan ya. Kalau Gabungan, Ibu. Ya? Gabungan, Ibu. Gabungan, ya betul. Jadi kita gabung, kalau kelurahan Amban itu kan berarti keseluruhan. Sapi di Amban, betul ya. Fernando betul ya, Opice tidak apa-apa. Tidak, tetap semangat. Coba lagi dijawab ya. Ya, Ibu. Ya, terima kasih Fernando dan Opice sudah menjawab. Nah, sekarang kita coba hitung ya. Ini pertanyaannya masih sama dengan pertanyaan yang tadi, saya hanya copy saja, ini persis, angkanya juga persis dengan yang tadi, sehingga kalian bisa lihat di sini, sapi betina dewasa ada berapa? Coba. Ada berapa ekor di situ? 50 ekor. 50? 5.000 ekor. 5.000? 5.000 ekor, Ibu. 50.000. 50.000 ekor. Nah, sapi betina dewasa kita tulis ya 50.000 ekor. Kemudian sapi jantan dewasa ada berapa? 70.000 ekor. 70.000 ekor. Oke. Kemudian sapi yang betina, yang anak belum dewasa berapa? 35.000 ekor. 35.000 ekor, Ibu. Oh, oke. Kemudian sapi yang jantan, yang anak berapa? 45, Ibu. 45.000. Ibu. Ya, 45.000 ekor. Nah, rasio itu tadi kan rumusnya adalah sejumlah angka dibagi angka lain atau A dibagi B. Toh? A atau bisa juga kalian buat begini, A dibagi B. Nah, sekarang rasio yang pertama ini, A-nya berarti dewasa betina, toh? Ya, toh? Iya, Ibu, ya. Ya, Ibu. A-nya kan, ini kan betina yang pertama disebut. Sehingga yang A-nya adalah betina, kemudian di sini pertanyaannya adalah dewasa, toh? Jadi betina dewasa. Jadi A-nya berapa di sini? Nilai A. Sapi betina. 70.000. 70.000 ekor. 70.000 itu yang jantan. Yang Oh, betina. 50.000, Ibu. Ya, 50.000.
Kayaknya di sini sempit. Saya pindah ke sebelahnya. Saya hapus dulu ya. Ini tadi di sini 50.000. Yang apa? Ibu tadi sudah bilang kalian pakai kertas, toh? Pakai kertas, pakai pulpen, sedia, materi juga sudah ada di WA, jadi bisa dicoret-coret ya. Kalau kalian HP-nya bisa dicoret-coret, ini bagian ini juga kalian bisa coret-coret, tulis, toh. Tapi mungkin kita apa ya? Pakai tangan. Oke, sekarang yang jantan dewasa tadi 70.000. Kemudian anak betina 35.000. Anak jantan 45.000. Saya hapus dulu yang ini. Nah, ini rumusnya ya. A atau sama saja dengan A dibagi dengan B. Tadi pertanyaan yang pertama itu rasio pertanyaan nomor 1 tadi kalau terlalu berisik dimatikan saja mikrofonnya ya, kasihan mengganggu teman yang lain. Ya. Oke, nomor 1 kalau ruangannya sepi, kalian di ruangan sepi, tidak ada orang, nyalakan mikrofon terus juga tidak masalah, ya. Tidak mengganggu temannya, dan kalian setiap mau mencoba menjawab lebih enak karena tidak mati hidup mikrofonnya. Oh, tapi kalau terlalu berisik, kalian di ruangan ada orang lain, Ibu sarankan matikan saja mikrofon. Kalau mau bicara baru nyalakan mikrofon, ya. Oke, nomor 1 tadi pertanyaannya adalah rasio sapi dewasa. Jadi yang ditanya adalah hanya yang dewasa saja di sini. Toh? Kalian tidak perlu lihat yang 2 angka di bawah karena pertanyaannya dewasa, sehingga yang 2 angka di bawah kalian kasih tinggal. Kalau ada soal, dia bertanya, fokus saja di yang pertanyaannya. Ya. Rasio sapi dewasa, kemudian tadi kan di soalnya ditulis begini. Betina dibagi jantan. Sehingga kalau pertanyaannya seperti itu, berarti angka yang di atas atau yang A ini adalah yang betina, kemudian yang di bawah atau yang B ini adalah yang jantan. Sampai di sini paham ya? Paham, Ibu. Nah, iya. Nah, kemudian berarti kan rasionya, saya ulang lagi, kan Ibu Pur ajarkan kalian itu kan masukkan rumus katanya. Kasih cara, jangan langsung angka saja. Rasio sapi dewasa berarti sapi betina dewasa. Ibu kasih titik saja ya, Ibu malas tulis panjang-panjang. Sapi betina dewasa dibagi sapi, maaf ya tulisan Ibu kacau karena tidak ini. Pakai begini kayaknya kurang lancar. Yang penting kalian paham. Nah, sapi betina dewasa dibagi sapi jantan dewasa. Sehingga rasionya berapa? Angka di atasnya berapa? 50, Ibu. 50. 50 saja kah? Jawabannya, Kak Ibu.
Belum. Yang sapi betina dewasa kan ya angka di atas, angka di bawah baru sapi jantan dewasa. Sapi betina dewasa berapa? 50.000 sapi betina, 70.000 sapi jantan. Oke, angka di atas. Yang Ibu tanya angka di atas berapa? 50.000. Ya, 50.000. Nah, 50.000, betul. Angka di bawah berapa? 70.000. 70.000, Ibu. 70.000. Oke. Sekarang kalau rasio itu kalian jangan bagi. Jadi kalian tidak usah pakai HP kalian 50.000 dibagi 70.000 hasilnya berapa itu bukan. Kalau rasio itu tetap dikasih tinggal seperti ini saja angkanya. Ya. Cuma ini kan angkanya masih besar. Ya. Harus dikasih kecil sampai angka yang paling kecil. Caranya ini mau kasih kecil toh? Iya, Ibu. Kita kasih kecil. 50.000 dengan 70.000 kita buang dulu nolnya. Ya. Jadi 5 dibagi 7. Jadi rasionya adalah 5 dibagi 7. Atau bisa juga kalian bilang 5, aduh, ini ketulisan saja. Begini, boleh. Atau bisa ditulis begini. 5 dibagi 7. Begitu. Ya. Sudah sampai di sini. Jadi tidak perlu kalian bagi dengan HP. Maksudnya kalian tidak perlu hitung pakai kalkulator di HP, begitu ya. Jangan kalian hitung 5 dibagi 7 itu berapa ya kalau pakai HP. Itu terada HP di sini. Jangan dihitung. Jadi cukup sampai di sini. Jadi bisa jawab begini, bisa jawab begini. Intinya kasih kecil dia saja. 50.000 kan angkanya besar sekali. Kasih kecil sampai angka terakhir yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Ya. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2, rasio sapi di Kelurahan Amban. Tadi soalnya bagaimana? Ibu lupa. Betina dibagi jantan juga ya. Betina dibagi jantan. Rasio sapi Kelurahan Amban sama dengan sapi betina dibagi sapi jantan. Nah, sekarang sapi betina itu harus dilihat semuanya. Karena ini sekarang pertanyaannya adalah apa namanya? Keseluruhan. Keseluruhan, betul. Jadi kalau kita mau lihat semua, yang betina berarti yang mana dengan yang mana? Yang betina dewasa dengan betina anak, Ibu. Sapi anak betina. Betul. Yang betina dewasa dengan betina anak. Berarti di sini sapinya ini lucu sekali. Ya toh, lucu sekali. Iya, Ibu. Imut hati. Ibu sengaja bikin begini supaya kalian semangat. Oke, nah sapinya betina dewasa dengan anak betina. Berarti yang angka di atas berapa? 50.000. 50.000. Karena 50.000. dengan yang anak berarti kita tambah toh. Iya, Ibu.
35.000. Jadi 85.000. 85.000, mantap. Ada yang sudah bisa Oh, dapat iya, betul. sampai angkanya. Berarti 85.000 yang atas ya. Oke, Iya. sekarang sapi jantan yang mana? Yang jantan 10.000. Yang mana? Yang 70.000 70.000. sama bagi 45.000 tambah 70.000 betul. Tambah 40. 45.000. Ya, 70.000 ditambah 45.000. 45.000. Oke. Asik juga belajar begini ya. Iya, Ibu. 70.000 tambah 4. Nah, siapa yang bisa tambahkan? Ayo. 11.500. Bisa, Ibu. Berapa? 5, 11.000. 11.500. Ya, 500. betul ya. Jadi 85.000 per 11.500. Sekarang kita coret dia. Kasih kecil toh angkanya. Iya, Ibu. Coret. Kasih kecil angkanya. Pertama tuh, cara kasih kecil tuh, coret saja dulu yang 0. 85 per 115. Ini sepertinya masih bisa dikasih kecil. Coba kalian bagi dengan angka 5. Coba yang punya kalkulator, 85 dibagi 5 berapa? 85 dibagi 5. Ya, 85. 20 berapa? kita bagi berapa? 85 dibagi 17. 17, ya betul. Sekarang 115 dibagi 5. Ada yang sudah dapat? Ada yang puasa kah? Nasrani semua, Ibu. Iya, Ibu. Oh ya, berarti Ibu minum sudah, Ibu haus. Iya, Ibu. Ibu apa yang puasa? Wow, cepet Ibu sekali. Oke, 115 bagi 5. Ada yang sudah dapat? Ibu sudah dapat 23, betul. Jadi 17. Jadi rasionya ini sudah terakhir ini. Tidak ada lagi angka yang bisa dikasih kecil. Jadi 17 berbanding 23. Itu. Jadi rasio itu pada intinya adalah dia pasti berlawanan. Betina atau jantan, kemudian apa lagi? Sakit, tidak sakit. Rasio selalu begitu. Jadi kalau pertanyaannya rasio, A dibanding B. Ya. Ya. Oke, sampai di sini semoga paham. Kita mau lanjut ke proporsi. Tapi Ibu harus hapus papan tulisnya dulu. Yang sambil Ibu hapus papan tulisnya, boleh kalau ada yang mau bertanya. Sapi-sapi, Ibu sapi-sapi ini dia manis sekali, Ibu. Oh, sapi-sapi dia mas. Karena dia mau ketemu kalian, jadi dia semangat. Ini Luki yang piara apa ini? Luki yang apa? Yang Piara sapi-sapi ini, Ibu.
Yang anak Oh. betina yang micin. Tapi Oke, yang piara makanya sapi jadi manis-manis. Kalau Pici yang piara, sapi jadi pahit-pahit ke apa? Pahit asam, Ibu. asin. Asin-asin. Atau sapi dia langsung bisa ini, tahu lemon-lemon sedikit. Siapa sih ini yang dari Wasior? Saya, Ibu. Luki sudah, Ibu. Luki. Yo, kalau Luki yang piara berarti dia tidak manis, dia lemon-lemon, dia gedi-gedi. Oke, kita sudah belajar rasio. Sekarang kita belajar proporsi. Tadi kalau rasio A dibagi B, kalau proporsi itu A dibagi A ditambah B. Jadi yang di bawahnya itu adalah apa? Keseluruhan. Pasti nilai keseluruhan. Yang di bawahnya itu nilai keseluruhan. Jadi yang A itu adalah bagian tertentu, yang B itu nilai keseluruhannya. Ini contohnya, misalnya proporsi populasi sapi yang mengalami sakit diare. Kalau pertanyaannya proporsi sapi yang mengalami sakit diare, maka pemikiran kalian adalah sakit diare itu yang bagian tertentu, yang sakit, atau yang A. Jadi A itu sama dengan sakit. Lalu yang B, bukan A plus B. Keseluruhan itu berarti semua sapi. Jadi yang A tadi yang sakit ditambah, kalau tidak sakit kan berarti sisanya ada yang sehat toh. Iya, Ibu. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya proporsi sapi yang sakit diare, berarti yang diare di atas dibagi yang diare juga. Jadi ini angkanya sama. Misalnya di sini dia bilang ada 10, di sini juga 10. Ya. Kemudian ditambah yang sehat. Nah, misalnya soalnya bilang sapi yang apa? Semua sapi di Kelurahan Amban tadi misalnya ada 20.000 misalnya. Tadi bukan 20.000 200.000. Tadi misalnya dibilang 200.000 itu semuanya. Kalau ada 10 yang sakit, berarti yang sehat ada berapa? $200.000 dikurang 10 ya. Berarti yang sehat itu ada 109. Ya. 199.990 ekor. Jadi nah, berarti di sini adalah 10 dibagi 10 tambah 199.990. Atau sebenarnya tadi 200.000 itu kan sudah keseluruhan. Jadi sebenarnya tidak usah lagi kalian pisah-pisah sebenarnya. 200.000. Ini kan 10 tambah 199.990 ini kan 200.000 juga. Nah, jadi begini. Jadi 10 dibagi 200.000 dan biasanya Ibu papan tulis tidak muat jadi bisa ke atas. Biasanya dilaporkan sebagai persentase, maka kita kali dia 100. Jadi 10 dibagi 200.000 dikali 100. Gitu. Kopi padam dulu, Mike. Kopi padam dulu. Opi ya, opi padam ya. Oke, sekarang kita cari 10 kali 100 sama dengan 1000 dibagi 200.000. Salah ya.
Ya, betul. 10 kali 100 bagi 200.000. Jadi ini jawabannya 0,005%. Begitu. Jadi kalau pertanyaannya berapa proporsinya, maka jawabannya cukup yang ini. Bisa juga kalian kasih pembagiannya. 10 dibagi 200.000. Wah, kecil sekali. Tapi kalau ditanya dalam persentase, maka kalian kali 100 dan jawabannya ini. Ya? Bisa? Paham? Bisa, Ibu. Jadi pada Ibu. ya. Jadi pada intinya proporsi itu yang di atasnya itu yang pertanyaannya. Ini kan pertanyaannya sini sakit diare. Yang di atasnya kalian cari itu. Oh, kalau proporsi sakit diare, oh berarti yang sakit diare saja. Itu angka atas. Kemudian angka di bawahnya apa? Semua sapi. Semua sapi yang sehat, semua hewan yang sehat, itu di situ. Itu angka bawahnya. Jadi kan tadi katanya sakit 10, yang sehatnya, semua sapinya ada 200.000 ekor. Sehingga langsung saja 10 dibagi 200.000. Itu angkanya. Kemudian kalau ditanya dalam persentase, maka 10 dibagi 200 dikali 100%. Seperti itu. Ya. Oke, Ibu hapus lagi papan tulisnya. Kalian yang mau bertanya, boleh silahkan. Ini tidak ada sapi-sapi lucu, jadi kalian tidak ada pertanyaan apa. Oke. Sebentar, sabar. Masih bisa dengar suara Ibu, toh? Masih, Ibu, masih. Masih, Ibu. Oke. Ya, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Oh, ini. Istilah lainnya proporsi itu frekuensi relatif atau kemungkinan kejadian tertentu. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip saja seperti yang tadi. Soalnya sama ini, sapinya berapa, kemudian yang sakit ada 2 kasus, yaitu yang kasus pertama itu sapi induk 5 tahun, kasus yang kedua sapi anak 5 bulan, umurnya 5 bulan. Nah, proporsi sapi yang mengalami diare di Kelurahan Amban berapa? Sekarang, kita ini harusnya nih penyakitnya muntah ya, bukan diare. Ini Ibu tidak punya gambar sapi yang lagi diare, jadi pakai yang ini saja. Sapi betina dewasa, kita ulang lagi ada berapa? Rp200.000. 50.000. 10.000 ya. 50.000. Sapi jantan 70.000 ya. Sapi betina yang anak 35.000. Sabar ya, aduh. Tunggu. Oke. Sapi yang jantan anak ada berapa? 45.000. Nah, di sini sapi yang sakit ada berapa ekor? Sapi yang sakit ada berapa ekor? Halo? Iya, Ibu. Sapi induk usia 5 5 ekor, Bu. tahun.
5 ekor. Coba kita lihat ya. Sapi induk umurnya 5 tahun. Berarti ada berapa ekor? Ada 1 sapi induk. Toh? Umur 5 tahun tuh tidak usah dilihat. Itu dia punya umur saja, bukan jumlah sapinya. Ya. Ini kadang-kadang kalau kalian lihat angka langsung cepat-cepat kalian pikir 5. Padahal sebenarnya coba dilihat, itu sapi induk umurnya itu, bukan jumlah sapinya ya. Jumlah sapinya tetap 1 toh yang induk. Ya. Kemudian yang diare satunya lagi anak sapi berusia 5 bulan. Berarti ada 1 sapi anak. Jadi yang sakit ada berapa? Ada 2 ekor. 2 ekor. Iya, yang sakit 2 ekor. Di sini juga dibilang 2. Nah, ibu biasanya kalau bikin soal, itu ibu bikin seperti ini. Kelihatan putar-putar, kalau kalian baca cepat-cepat, langsung kalian kasih masuk angka 5. Sudah, langsung sampai ke belakang salah. Ya, jadi harus dibaca baik-baik. Oke, sekarang pertanyaannya proporsi sapi yang mengalami diare. Nah, Ibu hapus dulu di sini. Jadi tadi proporsinya berarti berapa per berapa? Ayo. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa kasih caranya dulu? Oh, saya kasih pindah ke sini dulu sudah ya. Sapi betina dewasa tadi 50.000. Jantan dewasa 70.000. Anak betina 35.000. Anak jantan 45.000. Yang sakit 2 ekor saja. Sapinya banyak sekali, tapi yang sakit sedikit saja. Oke. Ya, silakan dilanjutkan. Proporsi sapi yang mengalami diare di Kelurahan Amban. Berapa dibagi berapa? Halo? Yang A-nya berapa? Yang A itu berarti sapi yang sakit di diare. Toh, kan pertanyaannya proporsi sapi yang diare. Berarti yang A-nya sakit diare. Kemudian seluruh sapi di Amban. Yang sakit diare berapa? 2 Ibu. 2 ekor. ekor. Seluruh sapi di Amban ada berapa? Ini ditambah. 700. Ini ditambah 50 tambah 70 tambah 35 tambah 45. Berapa? 70, 80, 100, 35, 70, 80, 90, 100, 150, 10, 90, 20.000 Ibu. 200.000. 200.000. Nah, ini biasanya selain tadi angka-angka di soal tadi tuh 5 tahun, 5 bulan, terus kalian pikir yang sakit ada 5 ekor. Itu kan mengecoh juga. Nah, kalau kalian menambah menghitung sesuatu ini seperti begini, itu juga harus teliti ya. Kalau sampai kalian bilang 20.000 itu nanti hasilnya sudah lain. Uang 20.000 dengan 200.000 saja sudah kamu paling senang pegang yang 200.000 toh.
Oke. Jadi harus menghitungnya betul-betul ya. Angkanya kalau nolnya ada 4, masukkan 4. Kalau nolnya ada 3, masukkan 3 di kalkulator kalian. Nah, berarti proporsinya 2 dibagi 200.000. Maaf, ini saya ganti sedikit, saya kali 100%. Jadi caranya itu 2 dikali 100 sama dengan 200.000 toh, dibagi 2 kali 100 sama dengan 200, maaf. Dibagi 200.000 sama dengan berapa? Ini dicoret, berarti 2 dibagi 2.000. Berapa? 0,001%. Jadi jawabannya, kalau di sini ada angka persen, kalau sudah dikali 100% begini, nanti kalian menjawabnya harus ada angka persen juga di sini. Ya. Ya. Oke, bagaimana? Sudah bisa membedakan rasio dengan proporsi? Sudah, Ibu. Kalau saya bertanya, rasio sapi sakit dibanding rasio sapi sehat. Ya. Coba saya buat soal berapa, di sini ada soal berapa rasio sapi sakit berbanding sapi sehat. Siapa bisa jawab? Berarti yang nilai di atasnya nilai apa? Yang di atas berarti nilai yang mana? Yang sehat atau sakit? Yang sakit ini. Oke, sapi sakit. Hah? Yang di bawah berarti sapi apa? Yang sehat, Ibu. Oke, sapi sehat. Nah, sekarang tadi kan yang sakit ini 2 ekor toh. Ada Iya, induk Ibu. 1 ekor di sini. Ya. Induk 1 ekor di sini. Katanya tadi sama anak 1 ekor. Berarti sapi yang sakit ada berapa? 2, Ibu. Oke, ada 2 ekor. Yang sehat ada berapa? Oh, Yang sehat, ini kan semua sapi toh 200.000. Berarti kalau mau cari tahu yang berapa yang sehat, berarti 200.000 dikurang yang sakit. 2 ekor. Toh? Ini kan semua sapi, tapi ada 2 dari mereka ini yang sakit. Jadi 200.000 dikurangi 2 ekor. Berarti 2 dibagi berapa? Siapa yang bisa hitung? 200.000 dikurang 2. 190. 290.000, Pak. Kok 2 ekor? Dibaca angkanya saja. 1 200.000 dikurang 2. Berarti 1 8. 1 9 198. 998. salah, semua salah. Hah? Ayo, siapa? 197. 9-nya ada berapa kali? 3, 2 Ibu. kali.
Kalian itu hitung di kalkulator tuh angka yang betul. Angka nolnya itu ada 5 itu. Coba masukkan dulu 200.000, itu nolnya 5 kali. Jangan sembarang-sembarang kasih masuk angka. Angka 9-nya ada 5, Ibu. 1, Oke, 1, 9, 9, 9, 9, 9, 8. 109. yang betul 9-nya ada 8 di belakangnya betul. 9-nya ada berapa yang betul? 4, Ibu. Nah, itu yang betul. Ya. Nah, di sini yang penting itu kalian itu harus masukkan angka yang betul. Jangan 200 dikurang 2. Tadi ada yang jawab 198. Itu karena dia kasih masuk 200 saja. 200 kurang 2. Di sini tuh sapinya banyak. Jangan 200 ekor. Ini ada 200.000, ini uang banyak. Siapa punya sapi sebanyak ini nih? Kamu langsung kayak mendadak. Jadi rasionya adalah 2 berbanding 199.998. 98. Ingat, rasio itu kalian tidak boleh bagi. Jadi cukup begini saja. Atau ini masih bisa dikasih kecil. Saya kasih kecil di sini. Ini saya bagi dengan angka 2. Di sini saya bagi lagi dengan angka 2. Jadi hasilnya 2 dibagi 2 itu 1. Yang 199.998 saya bagi 2 dapat 99.999. Gitu. Jadi itu rasionya. Sekarang kalian lihat di sini. Kalau pertanyaannya proporsi, maka yang sakit dibagi seluruh sapi. Toh, hasilnya ini. Kalau pertanyaannya rasio, dan harus dilihat rasio apa dibanding apa, gitu ya. Sakit dibanding sehat, maka sakit sama, angka di sini sama dengan yang di sini 2, sama toh, sama-sama 2. Tapi yang di bawahnya beda. Di sini di bawahnya 200.000, di sini di bawahnya sudah dikurangi 2. Jadi 199.998. Ya, jadi rasio dengan proporsi itu bedanya seperti itu. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Ini hapus papan tulis lumayan lama juga. Kalau ada yang mau bertanya, ada kesempatan. Jadi proporsi dengan rasio beda ya. Iya, Ibu. Nanti setelah selesai kuliah ini ada latihan soal. Ibu mau lihat kalian bisa jawab atau tidak. Tapi Ibu belum bikin soalnya. Nanti mungkin malam kah baru Ibu kirim. Yes. Insuk. Screenshot. Oke. Nah, ini latihan soal 1, ini untuk sekarang, kelas kita sekarang. Kita latihan lagi, nanti habis itu selesai kuliah ada latihan soal yang kalian kerjakan. Boleh kerja sama-sama teman kalian, boleh ya. Jadi bebas saja. Oke, ini sekarang pertanyaannya proporsi. Di sini proporsi. Di sini juga proporsi. Nah, pada populasi yang terdiri atas 50 indukan bunting, ada 5 induk yang mengalami
retensi plasenta. Berarti jumlah hewan di situ ada berapa? Jumlah total hewannya ada berapa? 50. Oke, jumlah total hewan 50. Terus yang sakit ada berapa? 5, Ibu. 5. Lima. Oke. Jadi rumus proporsi tadi kan adalah sebagian dibagi seluruh. Itu saja yang kalian ingat-ingat. Sebagian itu berarti di sini adalah, ini kan indukan bunting dengan retensi plasenta. Berarti 5, toh? Yang retensi plasenta kan ada 5. Induk yang retensi plasenta ada 5. Seluruh berarti seluruh induk. Berarti ada berapa? 50. 50. Ya. 50. 50, Ibu. Jadi proporsi 5 dibagi 50 berapa? Kalau proporsi boleh dibagi, kalau rasio tidak boleh ya. 45, Ibu. 5 dibagi 50. Siapa bilang 5 dibagi 50 45? 10, Ibu. Dapat 10, Ibu. Masa? 5 dibagi 50. Pakai kalkulatornya. 5 dibagi 50, bukan 50 dibagi 5. 5 duluan, baru kalian bagi dengan 50. 0,1, Ibu. 0,1. Satu. Yang tadi jawab 10 itu karena dia 50 dibagi 5. Salah ya. 5 dibagi 10. Sabar Ibu, cas laptop dulu. Panas sekali di sini. Oke. Sekarang pertanyaan kedua, berapa proporsi dalam persen? Berarti bagaimana caranya? Dikalikan dengan 100. Betul. Kalikan dengan 100. 5 dibagi 50 kali 100. Tuh, jangan lupa kasih masuk angka persen. Ya. Ya. Mas. Bagi 50. Berapa? 5 kali 100, 500 dibagi 50. Berapa? Bukan 100. 10, Ibu. 10 ya. Jangan lupa masukkan lagi angka persen ya. Jadi ini jawabannya. Kalau tanpa persen jawabannya ini proporsi. Jangan lupa proporsi kalian boleh bagi, kalau rasio tidak boleh dibagi. Ini screenshot boleh biar kalian mengerti. Sudah, Ibu, dari tadi. Oh, yang tadi-tadi juga ada yang sudah screenshot kah? Sudah, Ibu. Mantap. Yang sudah screenshot nanti kirim di grup. Itu pasti ada teman yang lupa screenshot. Iya. Ya, jangan pelit-pelit sama teman. Pasti ada teman yang lupa screenshot. Ya, ada yang sambil tidur-tidur di atas kasur baru lihat kuliah, dia lupa screenshot. Pasti, Ibu, pasti.
Pasti. Yang rajin harus bagi ya, bagi-bagi ilmu ke yang lain. Oke. Bagus ya, kalian ini semangat, saya suka. Nah, sekarang soal kedua. Coba lihat pertanyaannya di sini, proporsi, lalu ada rasio. Kok Ibu kenapa pertanyaan B dengan C sama? Sama kah? Sama kah tidak? B Beda, Ibu. dengan C. Beda, bedanya di mana? Jantan dan betina, Ibu. Betul. Kalau yang B, kita mau dia jantan, kalian taruh di atas angkanya. Kalau yang B, yang angka di atas adalah yang betina. Ya. Oke, Ibu pakai yang ini, lebih kecil, biar Ibu bisa coret-coret lebih luas. Sekarang, siapa yang bisa jawab pertanyaan nomor A? Ini kalian harusnya sudah semakin lincah ini. Proporsi sama dengan tadi rumusnya sebagian dibagi seluruh. Kalau dia pertanyaan dalam persen, berarti kalian kalikan 100%. Oke. Sebagian. Berarti sebagiannya yang mana? Adalah anjing betina. Ya. Ya. Anjing betina ada berapa? 60 ekor. Ya, ada 60 ekor. 60 ekor. Seluruh anjing ada berapa? 150. 150. Iya, 150. Ya, 150 ekor. Kalian kali dengan 100, berarti sama dengan 60 dikali, siapa ini yang berisik ini? Kasihan yang lain. Ya, sudah, terima kasih. 60 dikali 100 dibagi 150. Ayo, siapa yang bisa dapat? Yang atas dulu sudah ya. 60 dikali 100 berapa? 6.000, Ibu. Berapa? 6.000. Ya, 6.000. Dibagi 150. 6.000. 6.000. Mana? 40, Bu. 40. Jangan lupa ditulis angka tanda Persen. persen. Jadi jawabannya Persen. proporsi 60, pasien 40%. anjing betina. Ya, jawabannya proporsi pasien anjing betina adalah 40%. Ya. Oke, sekarang yang B. Ayo, siapa yang sudah jadi tambah pintar ini? B. Seks rasio. Seks itu artinya kelamin ya. Jenis kelamin. Jadi rasio jenis kelamin. Itu bahasa Inggris sebenarnya. Rasio jenis kelamin pasien RSHA.
Duh, kasihan. Siapa itu? Ada musik-musik. Jantan dibagi betina. Jantannya berapa? 110. Jantan. Jantan 90. berapa? 90. 90 ekor, Ibu. Jantan 90 ekor. Betina berapa? 60 ekor. 60 ekor, Ibu. 60 ekor. Sekarang dikasih kecil angkanya. Kita buang nolnya jadi 9 dibagi 6. Ini masih bisa ini. Kalian bagi 3 coba. Kalian bagi 3. 9 dibagi 3 dapat berapa? Tiga dan 9. 3, Ibu. 3, Ibu. Iya, 9 bagi 3 dapat 3. 6 dibagi 3 dapat 2, Ibu. 2. 2. Oke, berarti rasionya 3 berbanding 2. 2. Gitu ya. Kalau dia jantan dengan betina. Sekarang yang C. Ini warna hijau kelihatan toh? Seks rasio pasien di RSH A. Betina 60. bagi jantan. Berapa? Betina berapa? 60 ekor. Betul, 60 ekor. Jantan 90 ekor. 90 ekor. Nah, ini sama. Kalian coret dulu ini nolnya. Kemudian kalian bagi 3. Ini bisa lebih kecil angkanya. Dapatnya berapa? 2 bagi 3. 2 banding 3. 6 dibagi 3. 2, Ibu. 2. 9 bagi 3. 3. 3. Iya. Jadi atau 2 bagi 3. Mirip-mirip angka di atas toh. Sebenarnya kalian tidak usah mulai dari 60/90. Kalian tinggal balik saja angka di atas itu sama. Tapi tidak apa-apa. Ibu sengaja begini supaya kalian tahu jalannya dari awal toh, cara kerja dari awal. Oke, bagaimana? Sudah bisa ya membedakan proporsi dengan rasio? Bisa. Bisa, harus bisa. Jadi artinya toh proporsi itu harus sebagian dibagi seluruh itu proporsi. Itu kuncinya. Lalu kalau rasio itu kuncinya adalah sesuatu dibagi sesuatu yang lain. Jadi mereka itu pasti berbeda. Kalau di sini berarti dia jantan dengan betina. Ya. Sini. Itu rasio. Dan jangan lupa kalau proporsi ditanya dalam persen maka kalian kalikan dia dengan 100%. Lalu jangan lupa angkanya kalian bagi. Ini kan sudah kalian kali 100%. Lalu angkanya kalian bagi dan jangan lupa kasih tanda persen. Ya. Lupa. Kalau ditanya dalam persen jangan lupa ada tanda persen lagi di belakang. Oke. Kemudian kalau rasio jangan lupa angkanya tidak boleh kalian bagi. Tidak boleh dibagi, hanya boleh dibuat seperti ini, ya. Itu kalau rasio. Oke, ini oh sudah tidak ada. Jadi ini sudah terakhir bagian akhir dari kuliah kita. Silakan boleh di screenshot.
Ya. Nah, ini kuliah ini juga Ibu akan rekam. Nanti Ibu upload di YouTube. Kalau yang tadi keluar masuk karena jaringan kurang bagus, kalian bisa nanti Ibu kasih linknya, kalian bisa nonton lagi dari awal. Oke, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan sekarang secara langsung, atau kalau mau lewat grup WhatsApp juga boleh, lewat grup WhatsApp kita ya. Ada yang mau bertanya? Tidak, Ibu. Tidak ya? Oke, berarti sudah hidup kelasnya sore hari ini. Terima kasih ya, kalian sudah aktif, sudah komentar sapi-sapi lucu juga. Semoga sehat-sehat terus ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Ya, tetap Oke. Selamat siang semuanya.